Jangan kamu pasang wajah yang cemburu nanti bila dia datang menemui aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rabu 21 April 2021 ya. Ini tanggal 21, tahunnya juga 2021. Kembar ya, oke. Sore hari ini pukul 17:23 ya, kurang lebih. Saya masih di kebun dan sedang melihat ini tanaman, apa itu namanya, katak mini isi 400 yang tanpa naungan ya. Ini sedikit ada berapa ratus ya, dan sisanya itu semua di sana itu yang semi naungan. Untuk itu sore hari ini kita akan coba membongkar ya, apa itu namanya, salah satu atau beberapa nanti ya, satu atau beberapa ya, kalau waktunya nanti masih kekejar ya, masanya udah sore. Kita juga sambil ngabuburit, sambil juga mengutin katak ya. Oke, dan tapi kita juga masih penasaran untuk katak mini yang isi 400 full tanpa naungan itu. Coba, memang masih banyak yang ini masih segar-segar ya, cuman ada satu dua yang memang sudah tidak bertunas lagi. Ini kan masih tunas-tunas akhir tuh, yang itu sudah ada yang tidak ada tunasnya, berarti sudah ripah lah gitu. Coba kita akan bongkar nanti sebesar apa kira-kira, dan nanti untuk memperhitungkan yang lainnya juga bisa dilihat dari yang itu. Nanti mungkin ada yang lebih besar dan lebih kecil gitu kan, seperti itu. Oke, dan untuk keindahan sekarang sudah tidak indah lagi ya, karena memang sudah pada menggeletak begini. Tapi buat kita sebagai petani porang, bukan keindahan yang diinginkan, tetapi hasil yang diharapkan. Oke, indah juga percuma apabila tidak hasil ya gitu. Yang penting hasil. Ketika melihat sudah rebah kayak gini, orang-orang lewat katanya, wah, katanya sekarang mah sudah nggak betah lagi. Ya, nggak betah buat yang lihat, cuman buat kita betah karena memang sebentar lagi akan kita gali. Oke, bukan keindahan yang kita inginkan, tetapi hasil yang maksimal yang kita harapkan. Oke, kita ke lokasi ya, lokasi penggaliannya nanti akan kita gali satu atau beberapa. Baiklah, kita lihat ya, lihat di hadapan kita ada ini satu yang sudah ya, sebetulnya masih ada waktu sih untuk sampai kering ya, cuman ini kita bongkar saja dulu biar kita tahu nanti coba sebesar apa hasilnya ya. Jadi biar kita tidak penasaran gitu, terutama saya, karena saya itu karena saya memang mengharapkan hasil yang maksimal ya. Ini maaf, katak mini isi 400 yang full tanpa naungan ya. Dah rebah-rebah semua itu, insya Allah sehat-sehat, dan kataknya alhamdulillah sudah banyak saya pungut ya, alhamdulillah. Oke, kita bongkar dulu ya. Nanti setelah agak apa itu namanya kelihatan, nanti kita videokan kembali, soalnya lama ya, memakan durasi. Oke ya, oke. Ini nggak begitu memakan banyak waktu ya. Ini sudah bisa kita ambil umbinya, dan ternyata adalah cukup bagus ya, standar, karena kita targetkan yang untuk umbi katak mini isi 400 ini adalah kita tidak istilahnya sangat bagaimana ya, jadi ngalahuta kata Sunda ya. Tidak mengada-ngada. Jadi kita targetkan yang untuk katak mini isi 400 ini paling di angka-angka 5 on ya, ataupun setengah kilo turun naik ya. Ada yang 6 on, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 4,5, ada yang setengah kilo. Itu wajar ya, jadi artinya kita turun naik. Nah ini lihat ya, ini adalah tunas keempat sampai tunas keempat.
dan yang masih ada sisanya itu adalah sampai tunas kelima. Ini yang masih adalah tunas kelima. Nah, tunas kelima tersebut tentunya kalau ini tunas keempat sudah sebesar ini, nanti insya Allah untuk yang masih bertunas ini, yang masih segar-segar ini akan lebih besar daripada ini. Soalnya seperti kita tahu bahwa pembesaran umbi ditandai dengan penunasan, banyaknya tunas ya. Artinya begini, bukan berarti tunas yang tidak bertunas itu kecil. Kalau memang itu bibitnya bibit 1 kilo, kalau bibit 1 kilo kadang-kadang tidak bertunas kan, cuma 1, ya itu besar gitu. Tapi ini kita artikan bahwa dalam satu bibit yang sama, artinya gampangnya ini kita tanam berapa ribu bibitnya, bibit katak mini isi 400 lah. Nah, inilah dalam satu rombongan ini yang sama-sama bibitnya sebesar itu, yang tunasnya lebih banyak itu akan lebih besar umbinya, seperti itu. Bukan berarti kita membandingkan dengan yang besar bibit yang lain ya. Jadi yang ini katak mini isi 400. Nah, di antara katak mini isi 400 ini dalam tanamannya, kenyataannya ada yang sampai tunas ketiga mati, ada yang sampai tunas keempat sudah mati juga, ada yang masih hidup sampai tunas kelima, dan bahkan ada yang sampai tunas keenam. Nah, itu nanti banyaknya penunasan itu dalam bibit yang sama akan membedakan hasil ya. Artinya bahwa yang tunasnya sampai banyak, umbinya akan lebih besar, seperti itu. Itu sudah jadi ilmu pasti ya, itu ilmu pasti. Seperti itu. Jadi kita boleh coba, kita nanam dalam polybag aja yang bisa kita awasi beberapa, kemudian nanti lihat yang nanti bibitnya sama ya, artinya sama walaupun tidak persis tapi rata-rata. Jadi ketika nanti istilahnya kita lihat yang tunasnya sampai ini, ke yang kecil aja biar tunasnya banyak ya. Ada yang sampai 3, ada yang sampai 4, ada yang sampai 5. Nah, nanti kita lihat umbinya seperti itu. Oke, dan ini mungkin ya karena memang sudah sore gitu, dan kita juga nanti akan berbuka bersama keluarga, maka dari itu kita cukupan cuma satu saja bongkarnya ya. Jadi kita udah melihat, jadi yang sampai tunas keempat ini adalah sebesar ini, artinya standar ya, standar. Kita juga tidak menginginkan terlalu wah gitulah, karena memang targetnya seperti itu ya. Dari katak mini isi 400, kalau pengen dapat 1 kilo atau 1,5 kilo itu sangat hebat sih kalau memang ada, tapi saya kira itu sangat mustahil ya. Oke, seperti itu. Kecuali memang mungkin mereka punya teori apa ataupun pupuk apa gitu mungkin ya. Tapi kalau memang biasa, sewajarnya kita rawat dengan semestinya seperti wajar. Untuk katak mini isi 400 paling di angka 5 on, 4 on, 6 on, 7 on gitu, sampai 8 on bisa mungkin. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kawan-kawan petani porang di dataran rendah, terutama ya ini dataran rendah. Sekali lagi ini dataran rendah, 27 meter di atas permukaan laut. Saat ini katak mini isi 400 sudah menjelang ripah ya. Ini cuman jadi ada mungkin 50% yang sudah tumbang-tumbang, dan yang 50%-nya itu masih tunas-tunasnya ya, tunas-tunas berikutnya gitu. Jadi seperti ini. Ini sedikit di sini. Saya coba untuk tanpa naungan pool ya. Ini tanpa naungan pool. Ini sudah kelihatan langitnya sudah seperti itu, udah indah banget ya karena sudah sore. Apalagi yang puasa merasa indah kalau sore karena memang mendekati berbuka ya. Oke. Dan itu kemarin lokasi yang saya bongkar umbi-umbi besarnya sampai ke sana, kemudian ke sana juga itu ya. Dan itu di sana bibit yang sudah saya bongkar dan tapi belum diambil ya. Jadi kita karantinakan di lahan dulu, ditutupin dengan daun-daun pisang dan juga tanah kembali biar tidak terkena matahari langsung ya.
seperti itu, dan untuk mendekati ke nanti masa tanam ya. Soalnya apa, saya karantina di rumah kayaknya nggak cukup ya, dan kalau memang disimpan di dalam tanah terus, takutnya saya hilang jejak ya. Soalnya apa, jadi udah kering kemudian nggak kelihatan. Makanya kemarin waktu ada penggali udah gali aja yang sudah ripah begitu, yang sudah hasilnya apa itu namanya hampir menghilang, karena itu juga masih ya, jadi nggak semua, jadi ya dipilihin kemarin tuh, tapi masih saya simpan di sini. Oke, seperti itu saja. Salam sukses buat seluruh petani porang wilayah Indonesia, dan khususnya untuk yang ada di dataran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.